Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan melakukan observasi di MI Baitul Huda yang berada di Jalan Kampisan Raya nomor 1 Alian. dan kami akan melakukan wawancara kepada Ibu Dengan Ibu Atika selaku Waka Kurikulum. Biasanya persiapan untuk pendidikan itu kan kita laksanakan di awal tahun pembelajaran. Biasanya mungkin ada yang ditambah lagi atau dikurangi. Itu salah satunya kita memang di madrasah ada beberapa koordinator bidang. Salah satunya yang utama itu kan koordinator bidang kurikulum. Yang kedua ada SDM, sumber daya manusianya. Setelah itu ada koordinator bidang perlengkapan untuk sekolah sini. Setelah itu ada kesiswaan. Nah, salah satu yang kita rencanakan biasanya yang paling pokok adalah kurikulumnya. Dan kurikulumnya yang biasanya kita garis bawahi adalah visi misi dari madrasah. Setelah itu dalam hal visi misi dari madrasah sendiri, di kurikulum sendiri itu di dalamnya ya salah satunya ada seperti mata pelajaran seperti itu dan dokumen kurikulumnya seperti itu. Untuk apa kita tahu rencana pembelajaran dari awal sampai akhir. Setelah itu yang di dalamnya itu seperti SK pembelajaran guru di sini. Salah satunya di kurikulum. Siswaan sendiri juga ada di dalamnya kegiatan dalam 1 tahun ke depan seperti itu. Kalau di sini tuh pakainya LKS apa gimana? Kalau di sini tergantung gurunya, guru kelas. Biasanya semuanya dikembalikan sesuai dengan kebutuhan guru kelasnya. Semisal contohnya di kelas 5. Di kelas 5 kita ada beberapa yang menggunakan LKS, ada beberapa yang menggunakan buku paket. Iya, karena sesuai dengan pembelajaran kita dan disesuaikan dengan biasanya kalau soal di Kemenak PKKM kayak kelompok kerja madrasah itu ada beberapa. Di situ ada sesuai dengan sumatif akhir semester. Biasanya itu kita tidak membuat sendiri, tapi yang membuat satu KKM seperti itu. Jadi seluruh semisal Semarang sini sampai daerah Tembalang itu biasanya kita ada koordinator yang mana membuat seperti itu di Sumatera semester. Jadinya kita menyesuaikan dengan mata pelajaran yang ada di LKS atau buku paket yang biasa digunakan. Kalau ini kan sebetulnya ini ganti kurikulum DKN, nah itu otomatis konsep perencanaannya ganti ya? Sebenarnya itu hanya ada perubahan sedikit, seperti satu istilah seperti kurikulum 2013 itu menggunakan KI, kompetensi inti, kompetensi dasar. Kalau di kurikulum Merdeka itu menggunakan CP, capaian pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, baru ke tujuan terapi. Cuma istilahnya saja, dan mungkin ada penomoran yang berbeda. Di sini di tahun pembelajaran yang ini, yang tahun ini itu ada sedikit perubahan di modul ajar. Modul ajar itu kalau kurikulum 13 RPP. Nah, di sini kalau yang kemarin itu kan hanya kurikulum Merdeka. Kalau ini sekarang basicnya ditambah kurikulum berbasis mendalam atau mindful seperti itu. Deep learning ada sedikit perbedaan, tetapi dalam hal kayak ATP, CP yang dari pemerintah itu sama. Kadang yang diubah hanya capaian pembelajaran aja. Tadi
tadi kan misalnya sudah direncanakan lebih, terus kira-kira langkah-langkahnya tuh seperti apa dari background dari berbidangnya gitu? Terutama dalam hal pembelajaran berarti itu kan dalam bidang kurikulum kan. Dalam bidang kurikulum biasanya kita menyampaikan ke guru-guru bagaimana cara kita membuat seperti modul ajar tersebut. Kan ada beberapa perubahan sedikit di langkah-langkah pembelajaran. Biasanya kan ada pendahuluan, inti, penutup. Nah, di situ di kurikulum yang modul ajar sendiri yang deep learning ini ada beberapa yang di dalamnya ada deep learning, joyful seperti itu harus dicantumkan seperti itu. Nah, dalam bidang kesiswaan itu biasanya menyesuaikannya dalam hal kegiatan biasanya. Salah satunya ya kalau kegiatan di luar sekolah, ada parenting juga kalau di kesiswaan di sini. Terus ada class meeting setelahnya biasanya sumatif akhir semester itu ada. Dan kayak kemarin baru aja kita melaksanakan Hari Santri Nasional. Itu kebetulan juga di sini masih ada PLP 2, itu minta bantuan juga sama PLP 2 untuk mengadakan semacam lomba seperti itu. Kemarin ada lomba paduan suara untuk kelas atas, kelas bawah 1 sampai 3 itu mewarnai, setelah itu ada fashion show seperti itu. Ada kegiatan tertentu memang seperti 17 Agustus itu dalam hal bidang kesiswaan itu juga mengembangkan sendiri apa yang mau dikembangkan setiap tahunnya. Berarti kalau tadi yang guru itu dilatih, ada pelatihan? Ada pasti. Biasanya itu juga pelatihannya Bapak Ibu guru itu seperti kayak ganti-gantian gitu, semuanya dapat. Dan kita sendiri di sini setiap hari Jumat itu juga ada pelatihan walaupun hanya kayak sebaya, maksudnya satu rekan kerja tetapi menyampaikan apa yang mereka tahu mengenai mungkin AI seperti itu dalam hal mungkin dijadikan pembelajaran, modul ajar, itu kan semuanya kan kita bisa akses lewat yang sekarang AI, biasanya di Canva sekarang juga bisa, itu biasanya kita belajar bareng-bareng di hari Jumat. Kalau fasilitatornya berarti dari siapa Bu? Misalnya pelatihan? Pelatihan biasanya kita dari Kemenag sendiri ada biasanya pengatur jadwal juga sama? Iya, itu biasanya 3 kemarin ada kurikulum edukasi cinta yang sudah diterapkan di Kemenag kan. Nah kemarin juga baru saja ada beberapa guru yang memang dikirim untuk melaksanakan itu. Nah biasanya setelah pelaksanaan tersebut kita di sini baru nanti di hari Jumatnya itu disampaikan biar semua guru tahu. Jadi kan misalnya udah ada pelatihan kayak gitu ya Bu. Nah gimana cara mungkin pembinaan setelahnya kayak untuk menjaga itu biar masih tetap konsisten itu kayak gimana? Biasanya kita ada supervisi per semester dari Bu kepala sendiri. Jadinya kita ada ada supervisi pendidik, biasanya ada jadwalnya sendiri yang masuk benar-benar yang kita mana modul ajarnya, setelah itu dicek dengan apa yang kita sampaikan di dalam kelas. Jadinya kita memang setiap beberapa jangka waktu memang dilihat bagaimana progres kita dalam belajar. Kalau dalam hal seperti modul ajar dan lain sebagainya, administrasi biasanya bidang Tapi evaluasinya masih bisa apakah itu rutin atau kadang sidak gitu kalau untuk rutin, ada sidak. Biasanya sidaknya kita melihat setiap pagi kan ada pembiasaan. Nah, setelah itu baru pembelajaran kan biasanya ya keliling melihat kondisi anak dan gurunya ternyata sudah ada di tempat, kalau belum berarti disuruh anak-anaknya. Ya sidaknya hanya biasa. Kalau evaluasinya berapa bulan sekali? Evaluasinya biasanya masih selesai. Itu
rentang waktu juga hampir 1 bulan. Iya, karena kita kan ada 15 tahun di sini lainnya. Berarti per rombelnya itu ya? Iya, semisal kelas 1 A, B, seperti itu kan. Jadi waktunya kan tidak bisa dalam satu waktu itu kan tidak bisa. Masih membutuhkan waktu yang Nah, kalau sejauh ini kira-kira setelah ada pelatihan, ada evaluasi kayak gitu, hasilnya sudah tercapai itu seperti apa? Dari mungkin perubahan. Iya. Apalagi mohon maaf di setiap sekolah kan biasanya kadang ada guru yang memang muda yang kreatif, bisa mengerti, dan ada juga guru yang mohon maaf yang sakon. Nah itu dalam hal pelatihan ini ya kita guru-guru yang muda juga membantu ya guru-guru yang belum bisa, iya, fasilitator untuk guru-guru yang belum bisa IT tersebut. Itu salah satunya. Yang kedua, kita sekarang juga sudah dimudahkan ini dengan adanya AI di berbagai program-program yang ada di dalam Google kan. Di situ juga salah satunya bisa kita kembangkan di modul aja atau proses pembelajaran. Kan kita tidak hanya PK saja, tidak hanya anak-anak disuruh literasi. Di situ juga kita ada seperti games, quiz yang ada di dalam pembelajaran. Media pembelajaran itu sudah pakai teknologi. Kalau selain evaluasi dalam hal, tadi kan ada evaluasi satu semester sekali. Kalau selain itu dalam hal pengawasan itu ada apa? Biasanya di pengawasan sendiri dari Panwas ke Madrasah biasanya salah satunya ya yang diteliti dalam hal semua dalam lingkup madrasah, salah satunya juga administrasi di TU. Yang kedua biasanya yaitu salah satunya namanya apa ya, administrasi guru. Nah, itu juga dicek administrasi guru yang di dalamnya mungkin terdapat jadwal pembelajarannya seperti apa, terus di dalamnya ada kalender akademik, terus itu organisasi setiap kelas itu seperti apa, dicek salah satu. Kita juga ada seperti jurnal mengajar, setelah itu jurnal kelas, jurnal mengajar. Jadi itu yang dicek biasanya ada tulis. Itu setiap Biasanya setiap kali semester kemarin juga sudah. Biasanya ini di akhir tahun nanti ada semacam akreditasi, tapi biasanya juga akreditasi. Itu biasanya 1 tahun sekali seperti akreditasi semua administrasi kepala sekolah, guru, SMP semuanya dikumpulkan dan diikuti sama pengawas. Terus sekarang ya fisik ini banyak. Jadi ini yang ada di sini pokok itu semuanya yang ini. Kalau di sini tuh itu prosesnya pinjam atau Kayak pinjam ada setiap kali kita biasa kita pinjam pun. kalau pakai aplikasi belum, kayak aplikasi belum. Ada di dalam kemana sudah berjalan juga. Guru bisa ke sana nanti maksudnya. Iya, tapi untuk sekarang yang saya untuk guru yang membuat seperti saya itu hanya di madrasah aja pinjamnya. Dulu pernah diterapkan, tetapi aku nggak jadi karena terlalu mungkin ribet juga. Itu ini apalagi kalau guru sekolah itu rajin dan semua. Terus kalau menurut ibu strategi apa buat untuk menjaga konsistensi guru ataupun dalam divisi-divisi kurikulum ataupun selama pelajarannya, terus strategi apa yang bisa menjaga konsistensi? Itu salah satunya yang komunikasi. Yang kedua yang saling berinteraksi kinerjanya, salah satunya
semuanya kompak. Itu kita biasanya ada pembahasan di hari Jumat itu misalnya apa saja yang kita dalam minggu-minggu misalnya kepala yang dipimpin kepala sendiri, biasanya kita evaluasi dari biasanya kan dalam satu bulan kan ada modul. Pertama evaluasi pembelajaran, yang kedua kita ada kedua teman minggu ketiga biasanya ada perkara itu setiap bulan itu kita merencanakan pembelajaran apa yang akan kita sampaikan minggu besok. Inovasi ya? Iya, inovasi yang minggu ketiga biasanya rapat bulan. Tapi setiap bulannya biasanya ditanyakan apa yang harus kita evaluasi. Ya salah satunya sampai sekarang yang masih ya beasiswa anak terlambat. Kita biasanya ada kayak peringatan kalau sudah 4 sampai 5 kali berangkat lambat, itu nanti ada surat yang diberitahukan kepada siswa atau kepada orang tua. Biasanya evaluasinya seperti kalau evaluasi seputar pembelajaran yaitu di kakak juga itu yang sejauh ini kira-kira tantangannya apa sih hambatan dalam menjaga mutu itu? Hambatannya yaitu kadang kita itu dikejar sama dengan waktu. Seperti kemarin ini harus selesai, ini ternyata ada pengawas dari madrasah mungkin ini yang harus dipersiapkan ini, padahal kita belum menyiapkan yang sebelumnya ada semakin tengah semester. Itu jadinya kadang kita yang membuat bingung itu untuk kerjaan lain. Tapi kalau sudah dikerjakan ya oke, nggak apa-apa, cuma ya kadang membuat sedikit gitu. Itu berarti dari eksternal ya, misalnya Iya. kalau dari internalnya sendiri hambatannya tidak ada sih. Kadang ya di komunikasi itu saja. Kadang antara guru, mungkin saya divisi itu sama nanti di kesiswaan kadang tidak sesuai dengan jadwal. Oh ternyata kita islamnya ini loh, tapi peringatannya di tanggal ini. Kadang kita masih kolaborasi. Enaknya dibuat tanggal ini apa dimundurkan, dimajukan karena ini ada kegiatan yang ini itu saja sih. Tapi untuk overall kalau kita sudah punya kalender akademik, kita tinggal jalan tugasnya yang benar. di sini ada muridnya waduh Ya, setiap sekolah pasti ada. ya tiba-tiba kayak apa aja Iya. well tetap dikasih peringatan ini tapi ada perubahan Kalau perubahannya sih ada, tapi kadang sekarang dikasih tahu biasanya mulai lagi lebih kecil, aktif. Kadang kan tipe belajar anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang mungkin kalau kita awal masuk kelas kayak pembelajaran kan kita masih adaptasi. Oh ini anak ini seperti ini, gaya belajarnya beda-beda. Ada yang memang bisa diem, atau ada yang memang dia belajarnya sama komputer. Jadinya kan ada beberapa pembelajaran yang dibuat diferensiasi. Ada yang kita biasanya di awal pembelajaran itu ada kita kasih survei tipe belajar. Kamu model belajarnya suka yang membaca, setelah itu dikasih pemahaman materi sama gurunya, itu yang pertama. Yang kedua ada yang sukanya langsung di audiovisual, langsung kayak gambar, di video seperti itu. Yang kedua ada yang suka tipe belajarnya di luar, atau dia nggak bisa duduk di tempat kayak berkelompok seperti itu ada. Dan itu biasanya setiap guru itu memiliki kayak modul pembelajaran itu ada sendiri yang namanya modul ajar berdiferensiasi. Itu kadang guru ada yang memakai seperti itu. Saya biasanya 2-3 kali memakai setiap semester. Misalnya di bahasa Indonesia, contohnya di teks prosedur. Nah, ya itu susahnya kita yang jadi pendidik kan, kita berarti menyesuaikan anak-anak tipe belajar. Nanti ada yang anak-anak yang kita biasanya pemahaman materi dulu sih
Setelah itu baru tugasnya yang berbeda-beda. Yang tipenya yang satu yang di kelas duduk, setelah itu dikasih tugas itu berarti di dalam kelas. Nanti tipe anak yang kedua berarti nanti ditontonkan video. Tipe yang ketiga anak-anak membuat video di luar. Jadinya ada 3 tugas dan 3 kelompok anak yang tipe belajarnya berbeda. Itu namanya belajar berdiferensiasi. Itu dalam satu kelas dibagi. Iya, walaupun materinya sama, tetapi Media. medianya tipe belajarnya. Yang susah memang gurunya, Iya, semacam itu. Tapi enak, asik seperti itu berjalan. Cuman ya kita perlu banyak persiapan. Pakai belajar diferensiasi. Kan perlu diidentifikasi kebutuhan anaknya seperti apa. Iya. Karena memang nggak ada metode yang sama semua kan dalam satu kelas. Ini mungkin yang terakhir Bu, kalau menurut Ibu itu standar yang ideal di dalam menjaga konsistensi guru-guru kemudian mempertahankan mutu yang di Indonesia itu yang lebih biar senantiasa mungkin berkembang itu seperti standar ideal. Kalau saya standar idealnya satu, guru itu setiap hari memang harus belajar dan interaksi. Yang kedua, mengikuti seminar baik itu offline yang dari madrasah atau anak, yang kedua dari online, dari berbagai sumber kan sekarang ada, dari dinas pendidikan, dari Kemendikbud juga ada. Itu kita biasanya bisa ikutin. Salah satu untuk pengembangan guru ini dalam hal mutu pendidikan. Yang ketiga adalah komunikasi. Kalau kita punya ilmu dibagikan sama teman. Pokoknya yang terpenting adalah komunikasi antara sinergi antara guru, baik itu guru, kepala madrasah, sama tenaga pendidikan atau pendidikan. Sekian dari kelompok 4. Thank you for watching. Wassalamualaikum